karena kalian masuk ke sini bareng-bareng, kalian harus keluar dari sini bareng-bareng. Kakek gak bisa bantu, kakek cuman bisa bantu di sini aja. Kalian harus cari teman-teman kalian di dalam sana. Dan ya, jangan pernah kalian mau ikut sama sosok itu. Halo, welcome back to my channel. Guys, aku ingin kenal dulu sama kalian. Mulai dari aku ya. Kenalin, aku Neha, dan di channel ini aku akan nyeritain sesuatu yang pastinya bikin kalian merinding dan mikir 2 kali. Oke, tapi kali ini aku akan nyeritain kalian suatu kisah dari Dennis nih. Masuk aja ke ceritanya. Let's go! Kenalin nih, kita sebut aja namanya si Dino. Dino ini anaknya gengsi banget, gaul banget gitu. Dan Dino ini tinggal di perkotaan, di mana kota itu tuh deket banget sama hutan pohon pinus gitu. Sampailah suatu sore, si Dino itu nongki lah sama temen-temennya. 5 orang ya. Aku, Dika, Nino, Farel, Rian. Itu nongkrong lah berlima kan. Sampai suatu ketika si Dika ini anaknya tuh mistis banget, suka hal-hal yang berbau mistis gitu. Sampailah suatu ketika si Dika ini nyeletuk sama teman-temannya ngomong gini, "Yuklah kita pindah, di sini bosen. Gimana kalau kita coba uji nyali nih, di pinggir hutan pohon pinus itu tuh ada perumahan tua, kayak bangunannya tuh udah lama kosong gitu. Gimana kalau kita coba ke sana nih?" Nah, aku saat itu tuh mikir, boleh juga nih buat bahan konten lucu-lucuan kan untuk diupload di TikTok. Dan yang lain tuh juga mikir yang sama. Mereka itu mau bikin hal-hal yang kayak itu juga. Sampailah kita sepakat untuk yuk kita ke sana. Aku bilang, "Oke, nanti kumpul di rumah Dika jam 11 ya. Ingat, jam 11. Oke? Oke lah." Malam pun tiba dan akhirnya aku pun langsung setengah 11 nih, aku tuh udah OTW ke rumah si Dika. Dan pas sampai rumah Dika, aku ngerasa tuh hawanya tuh dingin banget, kayak nusuk banget ke tulang, gak kayak biasanya gitu. Dan aku mikir, oh mungkin karena lagi musim hujan kali ya, jadi dingin banget gini. Biasanya sih memang gak kayak gini. Terus aku lihatlah si Dika, dan kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu orang-orang yang lain, teman-teman kita yang lain. Sampailah satu persatu teman-temannya itu datang dan kumpul. Dan akhirnya kita itu mutusin untuk yaudah pakai mobil aku aja. Dimana mobilnya si Dino ini pada waktu itu tuh space-nya itu luas banget buat apalagi 5 orang kan. Udahlah pakai mobil si Dino. Berangkatlah mereka menuju hutan itu dulu kan. Saat menyusuri hutan nih, aku tuh notice, kok kayak kita aja yang berkendara pada malam itu. Dan FYI, pada waktu itu tuh, jalan penghubung antara daerah ke daerah itu lewat jalan situ. Dan dimana itu biasanya itu rame. Dan kenapa waktu itu kok kita aja nih? Aku juga mikir gitu. Dan aku pun mulai menepis pikiran itu, alah mungkin cuma perasaanku dan mungkin memang aku aja waktu itu. Ya udahlah, kita sampailah ke depan perumahan atau bangunan tua itu kan. Aku tuh udah ngerasa kayak hawa-hawa yang beda banget saat sampai di sana. Dimana nih perumahan itu atau rumah itu luas banget. Itu ada 2 lantai dan setiap lantainya itu ada banyak-banyak kaca. Dan anehnya nih, kaca-kaca tersebut itu warnanya itu hitam pekat. Aku kayak sumpah merinding banget waktu itu. Aku pengen pulang rasanya, tapi kan ya gak mungkin pulang kan. Masa ngecewain temen-temen dia kan. Ya udahlah, mutusin ikut aja lah alurnya. Toh juga
bentar lagi balik. Aku sempat mikir gitu nih. Tapi ketika aku ngelihat sesuatu di depan pintu, di kanan kiri pintu ini, itu ada sajen yang berada di sana dengan kayak masih berasap gitu sajinya. Terus aku bilang, ada yang barusan ngadain ritual ya? Kok masih kayak gini sih? Terus Dika sambil ketawa bilang ini, ya itu bagus lah, itu artinya kan masih aktif kan? Ngapain bingung? Gitu Dika bilang. Kelewatan si Dika ya. Oke, kita mulailah masuk. Dan saat baru melangkah nih, pertama di pintu itu, aku langsung ngerasa udara di situ beda, auranya tuh beda banget kayak sebelumnya. Dan di mana nih aku mikir, kan di luar kan dingin banget kan, cuacanya kayak gitu juga, udaranya dingin banget. Dan saat melangkah masuk ke pintu itu, aku tuh merasa udara di sini tuh kayak berhenti dan gak kayak berputar gitu. Dingin enggak, panas enggak, malah merinding iya. Dan aku mulailah melangkah perlahan sama teman-teman aku. Dan aku lihat di sisi sebelah kanan itu ada kayak lobby customer service gitu, yang udah dimakan usia, meja-mejanya, kursi-kursinya udah lapuk gitu. Dan di sebelah kiri itu kayak ada beberapa kursi gitu. Dan mungkin kursi-kursi di sana itu untuk calon yang mau menginap pada waktu itu kan. Ya udahlah, kita mikir positif aja. Menyusurilah mereka, orang itu udah melewati customer service. Dan pada ketika mereka berhenti, mereka itu melihat ada tangga untuk menuju ke lantai 2. Dan si Dika itu bilang gini, katanya tuh yang paling angker di sini tuh lantai 2-nya. Yuk kita ke sana yuk. Udahlah, aku langsung nurut-nurut aja ke lantai 2, naiklah kita kan. Begitu naik, kita ngeliat tuh beberapa kamar, dan mata kita itu tertuju pada satu kamar di paling pojok, di mana kamar itu tuh gak terbuka sepenuhnya, dan pintunya itu terbuat dari kayu. Dan kita lah maju kan untuk ke kamar itu. Dan saat persis di depan kamar itu, kita semua ngeliat pintu itu tuh kayak ada bekas cakaran-cakaran gitu loh. Kayak entah tuh cakaran apa. Dan cakarannya itu memanjang. Kita semua merinding dan tatap-tatapan waktu itu. Dan mulailah Dika bilang gini, katanya di kamar ini itu yang paling banyak orang lakuin ritual. Katanya di sini tuh paling manjur. Masuklah Dika, dan mereka lihat ada lilin merah itu ada di meja, dan ada kaca yang udah pecah gitu. Yang bikin mereka mikir, kok aneh banget, itu ada kayak simbol-simbol aneh itu di lantai, melingkar gitu simbol-simbol anehnya. Dika bilang, aku udah nemu nih tata cara ritual di forum-forum lama di internet. Yuk kita coba lakuin. Caranya itu mereka harus ngelingkari gitu, duduk melingkar, dan di tengahnya itu ada lilin. Dan di lilin itu mereka kan semut api. Posisi mereka harus matiin semua lampu senter yang mereka bawa. Setelah itu mereka ngucapin dengan serentak bilang, penunggu rumah ini datanglah, sebanyak 7 kali. Setelah itu mereka itu nggak boleh nengok ke belakang, apapun yang terjadi itu nggak boleh nengok ke belakang. Dan mulailah mereka duduk melingkarkan, dan disumetlah lilin sama si Dika. Mulailah kita bacakan, penunggu rumah ini datanglah. Dan waktu itu, jujur nih, aku tuh merinding. Dan ternyata yang ngerasain tuh bukan aku aja, tapi Rian juga. Dia mulai megang tangan aku dengan erat kan, dan bilang, merinding banget sih di sini. Itu padahal FYI ini guys, si Rian sama si Farel itu anaknya tuh skeptis banget, gak percaya sama hal gituan. Tapi yang lihat ekspresi si Rian sama si Farel waktu itu tuh kayak mereka tuh mulai takut juga waktu itu.
Ya udahlah, aku coba tenangin si Rian kan. Lah nggak apa-apa lah, toh juga pulang. Tuh, awalnya tuh biasa aja. Tapi begitu pengulangan keempat, kita tuh samar-samar tuh dengar kayak ada suara laki yang keseret dari arah lorong. Kayak srut, 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 dari arah lorong. Dan tepat di depan kamar kita waktu itu, tuh berhenti. Srut, 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 gitu. Terus kita kan kayak apaan nih? Terus si Nino bilang, bro, siapa? Gak ada yang jawab sama sekali. Dan saat itu si Dika tuh bilang, jangan dibuka. Kita nurut-nurut aja kan. Waktu itu aku cuma natap ke teman-teman aku, dan mereka juga tatap-tatapan. Kita lanjutin lah bacanya kan. Penunggu rumah ini datanglah. Dan pintu kamar itu mulai diketok. Tok, tok, tok. Nino langsung panik dan tanya lagi nih, ada orang nggak? Dan sama aja kayak tadi, nggak ada jawaban sama sekali. Hening, sunyi. Lalu kita ngedenger pelan-pelan ada kayak suara perempuan tua gitu dari luar pintu bilang, kalian panggil saya ya? Iya. Aku jantung nih mulai dak-dik-duk-der, si Rian mulai panik, dan si Farel tuh mulai gemeter sambil pegang kamera. Dika malah bilang, udah, jangan hirauin. Tapi nih, ketukan pintu yang awalnya tok, 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 itu berubah jadi tok, 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 brak, 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 brak. Kayak seolah itu bukan ketokan lagi, tapi suara kepala yang dibentur-benturin ke pintu gitu. Dan berhentilah suara itu, dan kemudian ada suara lagi, tapi bukan suara perempuan lagi. Di mana mereka ngedengar suara Rian di luar pintu itu. Dan di mana saat saat melingkar, Rian tuh tepat berada di samping aku. Tapi aku lihat si Rian kan, dia dengan wajah yang udah pucat banget. Aku yang ngelihat Rian di samping aku dengan wajah yang udah pucat pasi banget itu. Dan aku coba nenangin lewat kayak tangan gini. Semakin kuat Rian, semangat. Dan yang paling parah pada waktu itu bukan cuma suara Rian nih. Itu mulai terdengar suara kita semua satu persatu. Suara aku, suara Rian, suara Nino, suara Farel, suara Dika. Itu mulai bicara di luar pintu itu. Bukain pintu, kami mau masuk. Kayak itu ada banyak kami di luar pintu itu. Merinding sih. Dan pada waktu itu, kan kita kan fokus ke arah pintu itu kan. Tiba-tiba lilin di tengah kita itu mati. Seketika langsung senyap, gelap, tanpa pencahayaan apapun sama sekali. Dan saat itu, aku mendengar bisikan tepat di telinga aku, bilang gini, kamu noleh ya tadi? Aku langsung nge-freeze. Dimana sebelum itu, aku memang sempat noleh ke belakang hanya beberapa detik doang. Aku langsung merinding waktu itu. Dan aku mulai ngerasa sesuatu itu mulai nyentuh pundak aku. Dingin, dengan kuku-kuku yang panjang mulai rasa kayak mau nekek ke aku gitu, dengan kukunya yang panjang. Dan waktu itu aku teriak dan semuanya tuh panik, chaos, lang berebutan untuk keluar dari pintu. Entah apa yang mereka pikirin, entah apa yang aku pikirin waktu itu, pokoknya mau keluar juga waktu itu. Udahlah, mereka beruban keluar kan. Turunlah mereka dan sampai ke mobil. Dan di dalam mobil
Mereka udah chaos, udah ngos-ngosan gitu. Sampai dimana kita notice Rian mana, dan si Dika itu malah marahin si Nino sama si Farel. Saat terakhir dimana kita ngelihat si Rian itu sama mereka berdua mau turun tangga, belum turun. Dan waktu itu Dika bilang, kalian sih gimana sih? Kalian kan yang terakhir sama si Rian. Kok tega-teganya loh kalian ganti si Rian di atas sana? Terus Nino gak terima, langsung bilang gini, kenapa harus kita? Kenapa nggak lo aja? Lo kan yang lebih tahu hal-hal kayak gini. Ngapain juga lo ikut keluar turun sama kita? Si Farel pun juga bilang, kita gak bisa waktu itu kita chaos, kita gak sempat perhatiin si Nino, si Rian. Waktu itu emang chaos banget, dan aku pun mencoba untuk nenangin mereka berdua walaupun aku juga deg-degan waktu itu dan panik. Dan saat itu aku bilang sama Dika, Dit, kamu kan lebih tahu hal-hal kayak gini daripada kita kan. Mending kamu sama si Farel itu ke atas untuk cari Rian, dan aku sama si Nino standby di sini buat nungguin kalian. Kalaupun ada apa-apa kita bisa minta bantuan, oke? Dan waktu itu kita mutusin untuk ya udah gitu aja. Si Dika sama si Farel kan pergilah untuk ke atas cari Rian. Ya saat kita tunggu nih 10 menit, 15 menit, kok gak ada pergerakan sama sekali. Dan waktu itu aku kan lagi liatin bangunan itu kan, aku lihat ada sesosok tinggi kurus menghadap keluar jendela dengan rambut yang menutupi wajahnya. Tapi sosok itu tuh ngegunain jaketnya si Rian. Aku mau manggil kan, Rian, woi, gitu, mau manggil gitu awalnya. Tapi aku dicegah nih sama si Nino. Berhenti. Kita harus pergi sekarang. Kita gak harus pergi sekarang pokoknya. Terus aku bilang lah sambil sedikit ngegas sama si Nino, maksud lo apaan? Lo mau ninggalin tempat kita di sini? Ya gila lagi ya lo. Terus si Nino tuh sambil tetap bujuk aku, tuh bilang, gak apa-apa, tempat kita tuh aman. Kita cukup cari bantuan dulu di sini. Cepet. Dan aku pun mikir, kayaknya memang iya. Aku langsung hidupin mobil dan langsung pergi cari bantuan ke warga sekitar dulu. Dan saat kita cari-cari tuh, kebetulan banget ketemu kayak kampung gitu di sekitar situ. Saat kita berhenti nih, kita ketuklah pintu satu rumah di tempat itu. Dan dibukalah sama warga itu kan. Itu warganya tuh seorang bapak-bapak gitu. Dan kita waktu itu ngos-ngosan juga langsung ceritain semua kejadian aneh yang mereka alami di rumah itu, di penginapan itu, sama si bapak itu. Langsung, bapak itu langsung berubah tegang, langsung narik tangan aku. Dan kita saat itu tuh gak tahu apa-apa maksud bapak itu apa. Dia cuma bilang, ikut aku sekarang. Gitu. Aku sama Nino tatap-tatapan kan, ikutlah kita walaupun gak tahu mau dibawa kemana kan. Sampailah kita dimana satu rumah, kayak rumah gubuk itu di pinggir desa itu. Kita ke situ. Dan saat bapak itu ketok pintu rumah itu, tuh ada yang keluar, kakek-kakek, dimana penampilannya itu kayak jadul gitu dan pakai sorban. Si bapak itu tanpa basa-basi nih, langsung ceritain semua kejadian yang kita alamin di penginapan itu. Ceritain lah. Dan dengan ekspresi kakek itu yang sedikit tegang, itu langsung nyuruh si bapak-bapak itu untuk, kamu carilah ayam cemani 3 ekor sama bang 7 rupa. Tanpa basa-basi bapak itu langsung pergi untuk cari apa yang kakek mau kan. Setelah beberapa saat kita nunggu, sampailah bapak itu, dan kakek itu mulai kayak ngebuat sesajen gitu, dan motong atau nyembelih ayam itu, 3 ekor itu, sambil komat kamit, dan ditampunglah darahnya ayam itu. Dan saat itu dia bilang bahwa kita sekarang ke sana.
Aku tanpa pikir panjang langsung bawa mereka ke sana juga. Dan waktu sampai ke sana, bapak itu udah nyiapin 3 ekor ayam cemani tadi yang udah dikaini putih gitu. Dan dikasih sajian kan. Tuh langsung bilang ke aku sama Nino, bilang gini, karena kalian masuk ke sini bareng-bareng, kalian harus keluar dari sini bareng-bareng. Kakek gak bisa bantu, kakek cuman bisa bantu di sini aja. Kalian harus cari teman-teman kalian di dalam sana. Dan ya, jangan pernah kalian mau ikut sama sosok itu. Apapun yang terjadi, kalian harus keluar. Dan kita lihat-lihatan sambil bingung, dan ya kayak kita masuk sekarang. Dan saat itu baju aku tuh sama wajah aku tuh dilumuri sama kakek darah ayam cemani tadi. Dilumuri lah kami kan, aku sama Nino. Dan setelah itu kita masuk lah. Dan bener aja, pada langkah pertama kita masuk ke pintu itu, kita langsung suasana tuh beda banget. Dimana waktu itu tuh bukan kayak awalnya gitu. Kita di sana itu beda banget 180 derajat dari biasanya, dimana di sana itu udah kayak ada orang-orangnya, kayak berfungsi lagi lah. Kita bingung waktu itu, lihat-lihatan kan, tatap sekeliling, sambil terheran-heran nih. Terus Nino bilang, kita nggak punya banyak waktu, kita harus cari teman-teman kita sekarang. Udahlah, aku langsung, ya udah kita cari. Kita pergi bersama-sama tuh ngelilingin tempat itu kan, dan nggak ketemu-ketemu juga. Dan aku bilang, kayaknya kita berpencar aja deh, biar lebih cepet juga. Nah itu pencarlah kita kan, pisah. Aku cari sekeliling sampai aku ke atas juga, ke lantai 2. Dan tepat di mana aku yakin tempat aku saat itu tuh tepat banget di depan kamar di mana kita itu main kayak gitu. Dan saat aku buka, aku lihat Rian, dia lagi berdiri ngadep jendela, tapi tuh dia cuma berdiri aja mematung gitu. Dan saat aku dekati nih, aku tepuk daunnya si Rian. Rian langsung noleh. Dan langsung wajahnya si Rian itu berubah jadi sosok wanita tua yang wajahnya tuh mengerikan banget. Aku langsung kaget. Rian! Aku langsung kaget. Dimana wajah wanita itu tuh dipenuhi belatung kecil gitu yang udah ya gitulah. Dan lidahnya wanita sosok itu tuh menjulur sampai ke dada. Saya bayangin ya, gitu. Dan dia bilang, kamu nyariin aku ya? Dan aku balik badan langsung mau kabur waktu itu. Dan anehnya, kaki aku tuh kayak ada yang nyengkram erat gitu. Tapi badan aku masih bisa ngegerakin, cuma kaki aku tuh kayak ada yang nyengkram. Gak bisa lari sama sekali waktu itu. Bahkan mata aku tuh gak bisa merem, dia melek aja gitu. Dan sosok itu malah dekat ke depan muka aku. Ini aku posisi gak bisa merem dengan sosok itu. Ngeri. Aku langsung lemes, aku udah amat waktu itu, lemes banget. Dan sosok itu bilang sama aku, kamu mau gak jadi cucunya nenek? Nenek kesepian di sini. Enggak, aku gak mau. Kita semua juga gak mau di sini. Nanti kita dimarahin nenek kita di rumah. Dan pas ketika aku bilang kayak gitu, nenek itu langsung senyum dan menghilang. Waktu itu kaki aku udah bisa digerakin lagi. Aku mau kabur nih, tapi aku mendengar sesuatu dari arah toilet di dalam kamar itu. Aku mutusin untuk kali aja Rian di situ, aku langsung ke situ kan. Dan bener aja pas aku buka pintu toilet, aku lihat Rian yang sudah terkapar, lemas,
Dan saat itu aku coba untuk bangunin Rian dengan segala cara. Rian, Rian, bangun! Aku sampai tapuk-tapuk gitu pipinya Rian. Rian, bangun, 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 bangun! Dan waktu itu beberapa menit kemudian tuh Rian tuh akhirnya bangun. Dan saat kita mencoba untuk keluar nih dari sana, kita ngeliat suara Nino sama yang lain tuh lagi nyariin kita. Terus kita bilang juga kan, kita di sini woi, gitu. Terus sampailah mereka itu nemuin si Rian sama Dino ini. Ketemulah mereka langsung bawa Rian untuk turun ke tangga. Dan saat mereka turun nih ke lobby, mereka ngelihat nenek itu, tapi nggak dengan wujud yang seram kayak sebelumnya ya. Nenek-nenek pada umumnya gitu, lansia, nenek tua, itu bilang ke mereka, jangan lantarin nenek kalian ya cu, karena itu juga keluarga kalian. Nenek pamit dulu. Itu katanya. Dan pelan-pelan nenek itu pun menghilang. Dan saat itu kita nggak berpikir panjang, kita langsung keluar dari lobby itu. Dan setelah kita keluar nih, kita ngelihat ada beberapa orang yang sedang ngaji, termasuk si kakek tadi. Dan saat mereka ngelihat kita keluar nih, mereka langsung lega dan bilang, ayo ayo istirahat dulu di rumah warga. Istirahatlah malam itu mereka ke rumah warga kan. Dan di saat di rumah warga mereka nggak banyak omong, mereka langsung tidur istirahat di sana. Dan pada paginya mereka terpaksa harus langsung pergi, harus cabut karena ada pekerjaan juga. Dan mereka bahkan tuh nggak sempat tanya-tanya soal kejadian-kejadian apa yang ada di penginapan itu atau apakah ada urban legend, tuh mereka nggak sempat tanya. Dan ya mereka cuma pamit dan sampaikan ucapan terima kasih sama mereka semua yang udah bantu. Akhirnya pun mereka udah keluar dari desa itu lewatin minus. Dan beginilah cerita si Dino dan rekan-rekannya ya guys. Jadi buat kalian yang pengen uji nyali, tolong dipikirin lagi, pastiin kalian itu gak bakal ngerepotin orang yang lain dan gak bikin celaka yang lain. Oke, terima kasih udah nonton video ini, dan jangan lupa klik like-nya and tombol subscribe di bawah, karena aku ingin banget kenal kalian lebih lagi dan juga saran-saran video dan tema-tema selanjutnya apa yang mau kalian bahas nih. Thank you, bye.